Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafa. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan suatu topik yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan membaca atau memberitahu susunan presentasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada latar belakang dari topik yang saya bahas ini, lalu ada pengertian literasi, pengertian bahasa Indonesia, lalu bagaimana korelasinya antara bahasa Indonesia dan literasi bangsa, serta metode-metode apa sajakah yang digunakan agar literasi bangsa Indonesia ini semakin baik dan semakin maju. Nah, oke, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu adalah latar belakang topik yang akan saya bahas ini. Nah, latar belakangnya adalah berdasarkan data peningkatan minat baca di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu selalu naik dari angka 36,48% hingga sampai tahun 2019 itu mencapai 53,84%. Itu artinya dalam kurun waktu 3 tahun peningkatan minat baca Indonesia itu meningkat. Artinya semakin banyak orang yang membaca. Nah, maka dari itu Indonesia ini mengembangkan budaya literasi yang sejak lama, yaitu memulai dari gerakan Ayo Membaca yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari latar belakang ini kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan literasi bangsa itu ditentukan daripada peningkatan minat dan baca masyarakat. Semakin tinggi minat baca masyarakat, maka akan semakin baik pula literasi bangsa. Pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang, atau bisa disebut juga kemampuan berbicara, menyimak, dan menulis untuk berkomunikasi dengan cara berbeda sesuai dengan tujuannya. Itu literasi menurut Thiele dan Salsby tahun 1986 yang mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis seseorang. Nah, lalu menurut EDC atau Education Development Center, bahwa literasi itu lebih sekedar dari kemampuan baca tulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Jadi artinya menurut EDC ini lebih luas dibanding dengan menurut Thiele dan Salsby itu sendiri. Bahwa menurut EDC itu literasi itu memiliki segenap potensi dan skill yang dimiliki individu untuk menggunakan segala potensi yang ada dalam dirinya. Jadi dalam arti kata, literasi itu berpengaruh terhadap potensi skill yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sekarang ada jenis dan manfaat literasi. Dari berbagai macam jenis literasi dan manfaat literasi, di sini saya akan merangkum jenis-jenis literasi serta manfaat literasi yang paling penting dan menurut saya ini harus mungkin kita bisa aplikasikan. Yang pertama, jenis-jenis literasi yang umum kita ketahui ada 6 jenis, yaitu ada literasi baca dan tulis, yaitu adalah literasi dalam hubungan kita menyampaikan menggali informasi lewat baca dan tulis, serta ada literasi numerasi, literasi yang berhubungan dengan perhitungan, matematika, dan lain sebagainya. Lalu ada literasi sains, di mana kita belajar ilmu sains, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada finansial yang berkaitan dengan keuangan, lalu ada digital, dan yang terakhir ada jenis literasi budaya, yang dimana kita bisa menggali informasi lewat suatu budaya. Nah, lalu ada manfaat literasi. Apa sih manfaat literasi yang bisa kita ambil dalam kita berliterasi? Yaitu yang pertama adalah menambah wawasan. Dengan kita berliterasi, maka akan semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Maka dari itu,
Tak heran yang orang sering berliterasi atau membaca suatu buku, menggali informasi, maka wawasan dia itu akan semakin banyak dan pengetahuan dia itu akan semakin banyak. Tergantung bagaimana daya ingat dia dan daya menyimak dia. Lalu manfaat literasi selanjutnya yaitu mengolah informasi. Kita dapat mengolah informasi setelah kita belajar menambah wawasan. Setelah kita memperkaya diri kita dengan wawasan, maka dengan begitu kita akan mampu mengolah informasi berdasarkan literasi yang atau buku yang kita baca. Dengan kita berliterasi, kita bisa mengolah informasi menjadi lebih bagus, lebih baik, serta menjadi lebih enak dalam kita cermati. Dan manfaat literasi yang terakhir adalah mampu memecahkan suatu masalah. Nah, setelah kita menambah wawasan, lalu kita mengolah informasi dengan baik, timbullah solusi-solusi atau ide-ide cemerlang kita untuk kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu, di sini pentingnya menurut EDC tadi bahwa ternyata dengan kita berliterasi itu mampu mengembangkan potensi diri kita serta mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan kita dalam hal pemecahan masalah atau mencari suatu solusi. Nah, itulah manfaatnya dari suatu literasi. Nah, lalu apa hubungannya literasi dan bahasa Indonesia? Di sini saya membuat literasi dan bahasa Indonesia itu sebagai suatu rumah ya. Nah, bahasa Indonesia itu tepatnya adalah sebagai pondasi atau bagian dasar dari suatu bangunan, yaitu pondasi atau rumah. Lalu di dalam tiang atau pilar-pilar dari bahasa Indonesia dari rumah literasi ini adalah membaca dan mengolah informasi, serta tujuan yang paling utama yaitu kita gambarkan sebagai atap rumah, yaitu adalah literasi yang sangat bagus atau good literation. Nah, artinya adalah di sini sangat ada korelasi antara bahasa Indonesia dengan literasi, yang dimana bahasa Indonesia adalah pondasi utama kita untuk memajukan literasi bangsa. Karena apa? Dengan kita belajar bahasa Indonesia, maka kemampuan literasi kita akan semakin baik. Contohnya dengan kita sering kali membaca buku, kita menemukan kata-kata atau kosakata baru yang kita tidak mengerti. Dan dari mana kita belajar kosakata tersebut? Ya, dari bahasa Indonesia. Lalu dalam kita menyimak atau mengolah informasi, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara mengambil kesimpulan dari suatu kalimat, bagaimana cara kita menggunakan kalimat efektif dan tidak efektif, bagaimana kita menggunakan bahasa yang baku. Itu kita dapatkan dari kita belajar bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu sangat berkorelasi sekali antara bahasa Indonesia dan literasi bangsa, sangat berhubungan erat. Maka dari itu kita harus perkuat fondasi kita dengan belajar bahasa Indonesia sejak dini. Metode belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menjelaskan berbagai metode belajar bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan kemampuan literasi bangsa. Di sini saya rangkum menjadi 4 item penting metode belajar bahasa Indonesia yang menurut yang saya baca, yaitu ada 4. Yang pertama adalah memperbanyak membaca. Tentu saja dengan kita membaca, maka kita akan semakin banyak informasi yang kita dapat, atau semakin banyak wawasan yang kita dapat dengan kita memperbanyak membaca. Lalu metode belajar bahasa Indonesia selanjutnya adalah metode quantum learning, yaitu adalah suatu metode percepatan belajar dengan cara partisipatory peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Artinya peserta didik itu dituntut untuk mengenal diri sendiri, bagaimana apa sih potensi yang ada dalam diri kita, menggali informasi yang ada di diri kita, serta apa sih kelebihan yang ada di diri kita. Maka dari itulah metode quantum learning. Lalu selanjutnya ada metode pembatasan bahasa. Metode ini adalah menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Nah, ini menurut saya adalah metode yang paling penting ya dalam kita belajar bahasa, karena dalam metode pembatasan bahasa kita ditekankan untuk belajar suatu struktur bahasa dan kosakata. Nah, dalam berliterasi, kosakata dan struktur bahasa ini sangat penting, karena jika kita berliterasi tingkat lanjut, itu ada yang namanya pembuatan jurnal atau membaca suatu jurnal mahasiswa, jurnal penelitian, skripsi dan lain sebagainya. Banyak kosakata-kosakata yang umumnya itu kita asing kita dengar, atau kosakata baku yang membuat kita bingung ini maksudnya apa. Maka dari itu kita harus belajar bahasa Indonesia
khususnya kosakata. Lalu ada metode namanya metode komunikatif. Nah, dengan metode ini kita bisa menggali informasi yang kita pahami, diutarakan dan disajikan dalam non-linguistik. Nah, artinya kita bisa berkomunikasi secara langsung untuk menggali informasi. Lalu kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan ini adalah, yang pertama, bahasa Indonesia adalah fondasi utama dalam upaya memajukan literasi bangsa. Selain itu ada jenis literasi, yaitu literasi baca tulis, sains, budaya, digital, dan finansial. Lalu yang terakhir adalah metode belajar bahasa Indonesia dalam bangun literasi. Tadi ada 4 ya. Yang pertama memperbanyak membaca, yang kedua metode quantum learning, yang ketiga adalah pembatasan bahasa atau struktur bahasa, yang keempat adalah metode komunikasi. Itu adalah kesimpulan dari presentasi kali ini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga manfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kalian yang ingin literasi kemampuan literasinya itu semakin baik ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.